Merdeka 17805. Film Merdeka 17805 adalah film drama perang hasil kolaborasi antara Jepang, Toho Company, dan Indonesia, Rapi Films, yang dirilis pada tahun 2001. Angka 17805 adalah singkatan dari 17 Agustus 2605. Tahun 2605 adalah versi penanggalan Kekaisaran Jepang dari tanggal kalender Gregorian. Jadi tahun 2605 sama dengan tahun 1945. Film ini menuai kontroversi dan akhirnya dilarang tayang di Indonesia karena beberapa alasan. Film ini menampilkan tentara Jepang sebagai pahlawan yang membantu perjuangan kemerdekaan Indonesia yang dianggap sebagai bentuk revisi sejarah. Padahal kita tahu bahwa Jepang tidak seperti itu. Salah satu adegan yang paling kontroversial adalah ketika seorang nenek Jawa yang mencium kaki seorang tentara Jepang sambil menyebutkan ramalan Jayabaya tentang kedatangan tentara Jepang di Jawa untuk membebaskan rakyat Jawa dari penderitaan panjang. Hal tersebut dapat menimbulkan ketegangan diplomatik antara Indonesia dan Jepang. Meskipun dilarang di Indonesia, Merdeka 17805 berhasil meraih kesuksesan finansial di Jepang. Jagal. Film Jagal atau The Act of Killing karya sutradara Joshua Oppenheimer adalah dokumenter yang mengangkat peristiwa pembunuhan massal terhadap anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia atau PKI pada tahun 1965 hingga 1966. Film ini meraih berbagai penghargaan internasional seperti film dokumenter terbaik di British Academy Film and Television Arts Awards 2013 dan nominasi Oscar pada 2014, tapi tidak mendapatkan izin tayang resmi di bioskop Indonesia. Kenapa? Karena film ini membahas topik yang sangat sensitif dalam sejarah Indonesia, yaitu pembunuhan massal pasca G30S PKI. Film ini mewawancarai para pelaku pembunuhan yang secara terbuka menceritakan dan merekonstruksi tindakan mereka tanpa penyesalan. Hal ini dianggap kontroversial karena dapat memberikan kesan pembenaran terhadap kekerasan yang terjadi. Beberapa pihak menilai bahwa film ini membangkitkan simpati terhadap PKI dan paham komunisme yang masih menjadi isu sensitif di Indonesia. Lady Terminator. Film Lady Terminator atau Pembalasan Ratu Pantai Selatan disutradarai oleh Cut Jalil dan dirilis pada tahun 1988. Merupakan film action horror yang menggabungkan mitologi Indonesia dengan elemen science fiction ala Hollywood. Film ini menceritakan seorang antropolog wanita yang dirasuki oleh Nyi Roro Kidul dan berubah menjadi Lady Terminator untuk melakukan balas dendam terhadap seorang pria. Intinya, saat Nyi Roro Kidul melakukan aktivitas senu-senu bersama seorang pria sakti, Nyi Roro Kidul marah karena pria tersebut mencuri pusaka ular dari dalam misfinya. Ya, kalian gak salah dengar. Wanita antropolog yang dirasuki Nyi Roro Kidul tadi melakukan kekacauan sama seperti yang dilakukan Terminator di film aslinya. Meski sempat ditayangkan selama 9 hari dan menarik lebih dari 100.000 penonton, film ini kemudian dilarang tayang di Indonesia. Alasannya adalah karena film ini mengandung banyak adegan dewasa dan kekerasan yang dianggap terlalu vulgar. Pada tahun 1994, film ini akhirnya diperbolehkan tayang kembali di Indonesia, namun dengan banyak adegan vulgar dan gore yang dipotong. Meski sempat dilarang di Indonesia, Lady Terminator justru mendapatkan perhatian di luar negeri dan diputar di berbagai negara. Kucumbu Tubuh Indahku. Kucumbu Tubuh Indahku adalah film drama Indonesia tahun 2018 yang disutradarai oleh Garin Nugroho. Meskipun film ini meraih berbagai penghargaan internasional dan 8 piala citra di Festival Film Indonesia 2019, film ini tetap menjadi kontroversi di Indonesia. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang mencari jati dirinya dan akhirnya menemukan tujuan hidupnya sebagai seorang penari yang feminim. Dikatakan film tersebut mengandung adegan perilaku penyimpangan seksual yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai agama dan dapat mempengaruhi cara pandang masyarakat, terutama generasi muda. Sutradara Garin Nugroho menyatakan bahwa film ini bukanlah kampanye LGBT, tapi murni sebuah karya film. Senyap. Film Senyap atau The Look of Silence adalah film kedua dari karya Joshua Oppenheimer. Film ini masih ada hubungannya dengan film Jagal yang barusan kita bahas tadi. Film ini menghadapi pelarangan penayangan di Indonesia karena mengangkat topik yang sangat sensitif dan kontroversial dalam sejarah bangsa. Film ini mendokumentasikan kisah seorang bernama Adi, seorang korban yang berhasil selamat dari tragedi pembunuhan massal terhadap simpatisan PKI yang mencari kebenaran atas pembunuhan kakaknya selama tragedi 1965. Jadi intinya film ini menceritakan kejadian pasca eksekusi massal tersebut. Melalui wawancara dengan para pelaku pembunuhan massal, film ini mengungkap kekejaman dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada masa itu. Topik ini masih menjadi luka terbuka dan dianggap dapat memicu ketegangan sosial di masyarakat. Sutradara Joshua Oppenheimer dan tokoh utama film menerima ancaman setelah pembuatan film ini. Joshua Oppenheimer bahkan memutuskan untuk
untuk tidak kembali ke Indonesia demi alasan keamanan. Meskipun menghadapi pelarangan di dalam negeri, Senyap mendapatkan pengakuan internasional yang sangat luas, termasuk nominasi Oscar untuk film dokumenter terbaik dan berbagai penghargaan di festival film dunia. Max Havelaar. Film Max Havelaar diadaptasi dari novel karya berjudul Max Havelaar, karya Multatuli atau nama aslinya Edward Dawes Dekker. Sempat dilarang tayang di Indonesia selama lebih dari 1 dekade. Film ini disutradarai oleh Fons Rademakers. Meskipun mengangkat tema anti-kolonialisme, film ini menghadapi pelarangan karena beberapa alasan dan sempat dilarang oleh pemerintahan Orde Baru. Film ini menggambarkan ketidakadilan dan penindasan yang dilakukan oleh pejabat kolonial Belanda dan pejabat elit pribumi kepada rakyat jelata. Narasi ini dianggap tidak menonjolkan perjuangan rakyat Indonesia dan justru malah memperlihatkan rakyat jelata sebagai objek penindasan. Di film ini juga menempatkan tokoh utama yakni Edward Dawes Dekker sebagai pahlawan utama, yang mana dia adalah orang Belanda. Hal ini dianggap tidak nasionalis. Setelah dirilis pada tahun 1976, film ini hanya sempat tayang selama beberapa hari sebelum akhirnya dilarang oleh BSF atau Badan Sensor Film. Pada tahun 1987, setelah lebih dari 1 dekade, film ini diizinkan untuk ditayangkan kembali di Indonesia. Something in the Way. Film Something in the Way dilarang tayang di Indonesia karena mengangkat tema-tema sensitif yang dianggap kontroversial oleh Lembaga Sensor Film atau LSF. Film ini disutradarai oleh Teddy Suryaatmaja. Film ini menampilkan adegan-adegan seksual yang dianggap terlalu vulgar, menceritakan tentang seorang pria yang taat beragama, tetapi menjalin hubungan dengan seorang PSK, yang mana ini sangat kontradiktif. Karakter utama, Ahmad, yang diperankan oleh Reza Rahadian, digambarkan sebagai pria yang rajin beribadah dan sangat religius, namun memiliki libido seksual yang tinggi, termasuk sering menonton video dan majalah dewasa. Dan bahkan, kalian bisa melihat Reza Rahadian sedang cols-cols sambil nonton itulah. Itulah mengapa film ini dilarang tayang. Film ini mengeksplorasi konflik internal antara kehidupan religius dan hasrat seksual yang kuat. Tema ini dianggap sensitif karena dapat memicu kontroversi di masyarakat yang mayoritas religius. Romusa. Film Romusa yang disutradarai oleh Herman Nagara dilarang tayang di Indonesia meskipun telah lolos sensor. Alasan utama pelarangan ini adalah kekhawatiran bahwa penayangan film tersebut dapat merusak hubungan diplomatik antara Indonesia dan Jepang yang saat itu sedang dalam tahap pemulihan dan penguatan pasca Perang Dunia II. Film ini menceritakan tentang pria bernama Rota, seorang pria yang dituduh menghasut rakyat dan kemudian disiksa di kamp kerja paksa Romusa. Dan kalian akan menemukan adegan-adegan perbudakan di sepanjang film ini. Pihak Jepang menyatakan keberatan terhadap penayangan film tersebut. Departemen Penerangan Indonesia akhirnya menahan peredaran film ini dengan alasan demi menjaga hubungan diplomatik yang baik dengan Jepang. Meskipun dilarang beredar pada masanya, terdapat upaya untuk menayangkan kembali film Romusa. Pada tahun 2017, anggota DPR RI merencanakan untuk menonton film ini sebagai bagian dari evaluasi untuk mempertimbangkan kemungkinan penayangan ulang. Namun hingga saat ini, belum ada informasi resmi mengenai penayangan kembali film tersebut di bioskop atau platform lainnya. Pagar Kawat Berduri. Film Pagar Kawat Berduri disutradarai oleh Asrul Sani, dilarang tayang di Indonesia karena alasan politik yang berkaitan dengan sensitivitas ideologis pada masa itu. Jadi film ini berlatar sebelum masa kemerdekaan Indonesia, menceritakan tentang sekelompok pejuang yang tertangkap oleh pasukan Belanda dan ditahan di kamp Belanda. Mereka ditangkap karena nekat menyuarakan revolusi, dan saat mereka mencoba melarikan diri dari kamp Belanda, salah satu tokoh utama malah menjalin hubungan pertemanan kepada salah satu perwira Belanda agar mendapatkan informasi. Film ini menggambarkan dilema moral dan kemanusiaan yang kompleks, termasuk adegan di mana perwira Belanda menunjukkan empati terhadap pejuang Indonesia. Hal ini dikecam oleh Partai Komunis Indonesia pada saat itu dan melarang penayangannya. PKI menilai bahwa hal ini dapat mengubah pandangan masyarakat tentang perjuangan melawan penjajah dan menumbuhkan simpati kepada penjajah. Meskipun menghadapi penolakan, Presiden Soekarno menyelamatkan film ini dari pemusnahan. Pada tahun 2018, film ini direstorasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Pusat Pengembangan Perfilman dan diputar kembali di berbagai bioskop sebagai bagian dari upaya pelestarian warisan budaya dan sejarah perfilman Indonesia. Parts of the Heart. Film Parts of the Heart disutradarai oleh Paul Augusta, dilarang tayang di bioskop Indonesia karena mengangkat tema homoseksualitas yang dianggap sensitif dan kontroversial oleh Lembaga Sensor Film. Film ini mengisahkan perjalanan hidup Peter, seorang pria homoseksual di Jakarta dari usia 10 hingga 40 tahun. Cerita dibagi menjadi 8 bab
yang menggambarkan berbagai fase dalam kehidupan cintanya, termasuk cinta pertama, pengalaman seksual pertama, kematian pasangan, dan konflik dalam hubungan jangka panjang. Konten seperti ini dianggap tidak sesuai dengan norma sosial dan budaya yang berlaku di Indonesia, sehingga LSF memutuskan untuk tidak memberikan izin tayang di bioskop. Meskipun film ini mendapat apresiasi di festival internasional seperti International Film Festival Rotterdam pada tahun 2012, pihak berwenang di Indonesia khawatir bahwa penayangan film ini dapat memicu kontroversi dan penolakan dari masyarakat yang mayoritas konservatif terhadap isu-isu LGBT. Pocong. Film Pocong disutradarai oleh Monty Tiwa dan Rudi Sudjarwo dilarang tayang di Indonesia oleh Lembaga Sensor Film atau LSF karena mengandung unsur-unsur yang dianggap sensitif secara politik dan sosial. Film ini menampilkan adegan kekerasan yang dianggap terlalu brutal dan sadis, melebihi batas toleransi yang ditetapkan oleh LSF. Dan juga film ini mengangkat latar belakang peristiwa kerusuhan Mei 1998 yang masih menjadi luka sejarah bagi banyak pihak pada waktu itu. LSF khawatir bahwa penayangan film ini dapat memicu kerusuhan sosial dan politik. Karena tidak mau rugi, sequel berjudul Pocong 2 dirilis pada tahun yang sama. Meskipun film pertamanya tidak pernah tayang, rasanya jadi aneh saja sih, tiba-tiba muncul film sequel tanpa ada film prequelnya. Dan juga ada versi terbarunya setelah beberapa tahun setelahnya. Pada tahun 2019, Monty Tiwa merilis Pocong The Origin yang dianggap sebagai reinkarnasi dari film Pocong 1. Dalam versi ini, latar belakang kerusuhan 1998 dan adegan kekerasan brutal dihilangkan untuk memenuhi standar sensor. Jadi film horor satu ini dilarang tayang bukan karena adegan senu-senu, seperti beberapa film horor lainnya yang pernah kalian tonton pada era 2000-an.